Tiba-tiba banget nih, Jokowi mau balik lagi ke istana. Isu ini muncul di tengah reshuffle kabinet jilid 5. Jokowi disebut bakal masuk struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Katanya mau jadi rakyat biasa, tapi kok jalannya balik lagi ke istana? One Team Press itu penasehat presiden. Kalau semua masih diberi saran orang lama, terus ganti presidennya buat apa? Presiden lama masuk One Team Press di era presiden baru itu sinyal kalau ada bayang-bayang kekuasaan yang belum selesai. Kalau memang demi stabilitas, ya harusnya jelas juga batasnya. Jangan sampai yang namanya transisi kekuasaan cuma ganti jabatan, tapi aktornya itu-itu aja. Gimana coba? Di tengah kabar reshuffle kabinet, nama Jokowi mencuat sebagai calon kuat anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Jokowi berpotensi masuk dalam struktur kekuasaan negara, bukan sebagai menteri teknis, melainkan sebagai penasehat strategis presiden. Isu ini dibaca sebagai sinyal penting penguatan poros Solo Hambalang dalam fase awal pemerintahan Presiden Prabowo. Adapun kabar reshuffle kabinet jilid 5 disebut-sebut akan dilakukan pada Januari 2026. Wah, bakal gabung lagi dong Pak Jokowi ke pemerintahan? Kira-kira warganet setuju Pak Jokowi comeback? Prabowo kalah dari Jokowi. Prabowo ini benar-benar melanjutkan program-program Jokowi. Demikian juga AHY, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur, ya. Ini juga banyak dimaki-maki orang, seakan-akan masih muda kok sudah berpandangan yang berani melawan arus deras apa yang ada di pikiran masyarakat. Apa itu? Mengapa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur ini juga akhirnya menyetujui agar negara harus membayar hutang-hutang yang terkait dengan kereta api Wus? Nah, kita tahu ya, di masa pemerintahan Jokowi, Jokowi menepuk dada bahwa dia akan membangun suatu kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak dengan menggunakan APBN sesen pun. Ini murni bisnis to bisnis antara Indonesia China, ya. Tapi di lain pihak, Anda tahu, dia sekarang juga mengatakan bahwa pembangunan kereta api Wus ini adalah investasi sosial. Tidak ada negara yang kemudian tidak mengeluarkan uang untuk membangun suatu yang disebut dengan pelayanan publik dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa dia banyak menipu rakyat. Isu mengenai Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden mencuat kuat di tengah rencana reshuffle. Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk afirmasi formal terhadap hubungan politik yang selama ini terjalin secara informal saja. Posisi One Team Press dipandang strategis untuk menjaga keseimbangan relasi antara kekuatan poros Solo dengan pihak Istana Hambalang. Pengamat politik Agung Baskoro menyebut penunjukan ini merupakan langkah objektif Prabowo untuk memastikan performa kabinet tetap optimal. Jokowi diprediksi akan menerima jabatan tersebut sebagaimana dirinya bersedia menjadi penasihat utama dalam struktur lembaga keuangan Danantara. Reshuffle Kabinet Jilid 5 ini rencananya akan dilakukan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat mendatang. Meskipun ada tokoh dekat Jokowi yang mungkin keluar, namun keberadaan beliau di One Team Press akan menjaga stabilitas koalisi. Formalisasi hubungan ini sangat penting agar poros-poros politik lain tetap merasa nyaman dalam lingkaran kekuasaan pemerintah saat ini. Intensitas interaksi yang sangat tinggi selama ini menjadi bukti nyata bahwa peran Jokowi memang masih sangat dibutuhkan. Hak prerogatif Presiden dalam merombak kabinet tetap dihormati sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dinilai kurang. Publik menantikan apakah kolaborasi dua tokoh besar bangsa ini akan benar-benar diresmikan dalam struktur kenegaraan yang formal. Kedekatan personal antara Prabowo dan Jokowi selama ini telah menciptakan stabilitas politik nasional yang cukup kuat sekali. Masuknya Jokowi ke dalam jajaran penasihat resmi diyakini mampu memberikan masukan berharga bagi kelanjutan berbagai program strategis. 81% adalah sinyal politik keras. Bukan ancaman, bukan ultimatum, tapi peringatan. Peringatan bahwa Jokowi masih faktor penentu, bahkan tanpa jabatan eksekutif. Peringatan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan dinilai dari kesinambungan, bukan sekadar kebaruan. Dan peringatan bahwa siapapun yang mencoba menjauhkan Jokowi dari pusat pengaruh akan berhadapan langsung dengan persepsi publik. One Team Press dalam konteks ini bukan kursi empuk pensiunan.
ia berubah jadi pos penjaga arah. Dan rakyat lewat survei ini sedang bilang, taruh Jokowi di sana, biar kami tenang. Elit boleh resah, manuver boleh jalan. Tapi satu hal sudah terkunci. Jokowi belum keluar dari arena. Ia hanya pindah posisi. SBY terpental, Jokowi unggul jauh. Ada apa dengan memori publik? Ini bukan kontestasi elektoral, bukan juga lomba CV. Ini pertarungan yang jauh lebih menentukan. Siapa yang hidup di ingatan rakyat? SBY dan Jokowi sama-sama 2 periode. Sama-sama presiden sah. Sama-sama punya prestasi. Tapi ketika survei RPI menempatkan Jokowi jauh di atas SBY dalam kelayakan jadi ketua One Team Press, ada satu pesan yang tak bisa dihindari. Memori publik tidak netral. Rakyat tidak mengingat pemimpin sebagai tabel prestasi. Rakyat mengingat pemimpin sebagai pengalaman hidup. SBY dikenang sebagai presiden yang rapi, tenang, penuh pidato terstruktur. Jokowi dikenang sebagai presiden yang datang ke pasar, ke proyek, ke pelosok, kadang tanpa skrip, tanpa jarak. Bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal siapa lebih dekat. Dan dalam politik modern, kedekatan mengalahkan kekaguman. Kenapa SBY kalah telak? Pertanyaan ini sensitif, tapi harus dibedah dengan kepala dingin. SBY bukan pemimpin gagal. Tapi dalam memori publik hari ini, ia kalah oleh satu hal. Rasa kehadiran. Di era SBY, negara terasa stabil, tapi juga terasa jauh. Pidato mega, kebijakan teknokratis, komunikasi elit. Rakyat menghormati, tapi tidak selalu merasa ditemani. Jokowi datang dengan gaya sebaliknya, kadang belepotan, kadang terlalu sederhana. Tapi justru di situ rakyat merasa, ini orang kayak kita. Dan memori publik bekerja dengan cara yang kejam tapi jujur. Yang sering hadir, lebih diingat. Yang terasa dekat, lebih dipercaya. SBY kuat di arsip sejarah. Jokowi kuat di ingatan sehari-hari. Dan One Team Press bukan lembaga arsip. Ia lembaga arah dan rasa. Era media sosial menguntungkan siapa? Mari jujur, politik sekarang tidak hidup di buku putih. Ia hidup di layar kecil, di klip pendek, di potongan visual. Dan di sini Jokowi unggul telak. Bukan karena tim digital yang hebat, tapi karena bahannya memang hidup. Belusukan, dialog spontan, respons sederhana, ekspresi yang tidak dibuat-buat. Sementara politik lama yang penuh pidato panjang dan simbol formal kalah cepat di era algoritma. Media sosial tidak sabar. Publik digital tidak suka jarak. Dan Jokowi, sadar atau tidak, adalah produk alami dari era itu. SBY adalah presiden era teks. Jokowi adalah presiden era visual. Dan ketika publik diminta memilih figur One Team Press, alam bawah sadar mereka berkata, pilih yang terasa nyata. Ini tambahan beban untuk 2029. Hasil survei ini bukan cuma cerita hari ini. Ini beban struktural menuju 2029. Tokoh-tokoh lama kini menghadapi 2 masalah sekaligus. Popularitas pribadi yang stagnan. Bayang-bayang Jokowi yang belum memudar. Selama Jokowi masih dipercaya 81% rakyat, setiap figur lain akan dibandingkan. Setiap wacana akan diukur. Setiap manuver akan disaring lewat satu pertanyaan sederhana di kepala publik. Lebih meyakinkan dari Jokowi atau tidak? Ini berat, dan tidak semua elit siap. Karena Jokowi bukan lagi pesaing langsung. Ia berubah menjadi standar. Dan standar itu, ironisnya, dibentuk bukan oleh elit, tapi oleh pengalaman rakyat sendiri. Jokowi dan Prabowo, aliansi senyap yang tak terlihat, tapi mematikan.